Hentikan dulu khawatirmu, tenangkan saja hatimu. Andalkanlah Yesus Tuhanmu, rahmat-Nya cukup bagimu. Tuhan yang memilikimu, Dia tahu kebutuhanmu. Di potodo halehe tanah mambang lasmi rohatai, asal diidah posana dohita dang mangasibe, ditongos dona denggani andorang sotinagani. Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 30 Desember 2021. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita di hari menjelang malam tahun baru. Hari ini 30 Desember 2021 terambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-20b. Matius 28 ayat 20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berada di penghujung tahun, yaitu di akhir-akhir bulan Desember, ya, kalau Tuhan berkenan, ya, nah kita akan memasuki tahun 2022. Hari ini 30 Desember adalah yang terakhir renungan harian untuk tahun ini. Karena besok kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di gereja dalam acara ibadah malam tahun baru. Saudara-saudara, pada akhirnya toh 1 tahun sudah kita menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita flashback di tahun 2021 ini, ya, karena akhir tahun menjadi momen yang tepat untuk kita flashback, kaleidoskop, renungan akhir tahun, atau merenungi lagi apa yang telah terjadi. Saudara-saudara, sungguh kita melihat bagaimana tahun 2021 ini kita diombang-ambingkan oleh pandemi yang tidak kunjung usai di negara kita. Saya ingat ada 2 kali peak atau puncak dari pandemi yang kita alami. Yang pertama adalah di bulan Januari. Saya menjadi alumni COVID juga di bulan itu, ya. Dan kemudian di bulan Juni Juli itu adalah puncak kedua dengan varian Delta yang menyebar begitu cepat dan ganas, sehingga kita tarik rem darurat lagi dan sempat ibadah tidak bisa dilaksanakan on-site tetapi online lagi. Dan kembali khotbah pada bangku kosong. Saudara-saudara,
Itulah kilas balik mungkin yang bisa kita ingat terkait dengan pandemi. Secara khusus, kalau saya merasakan sukacita luar biasa di tahun ini, karena pada bulan Mei yang lalu, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki di tengah keluarga kami. Walaupun di masa kandungannya, saya harus terkena COVID dan juga memiliki penyakit komorbid lupus ya. Dan saya mengandung waktu itu kira-kira 5 bulan usia kandungan. Tapi puji Tuhan anak laki-laki kami boleh lahir dengan selamat. Dan itu membuktikan bahwa suka dan duka terus Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Namun ada satu yang harus kita akui, satu yang harus betul-betul kita syukuri, yaitu bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Mungkin ada dari saudara yang berduka karena kehilangan anggota keluarga akibat COVID-19 yang merenggut mereka yang kita kasihi, tanpa bisa kita berikan penghormatan terakhir yang layak, tanpa bisa kita pandangi wajahnya dengan puas, tanpa bisa kita usap-usap, kita lihat jenazahnya. Itu mungkin meninggalkan duka mendalam, luka yang tidak pernah hilang dari hati kita. Tapi di balik semua itu, kalau kita bertahan sampai sekarang, walaupun duka itu mungkin tidak akan pernah terobati dalam hati kita, tapi kalau kita masih bisa padirga simajujung, ya, atau menegakkan kepala kita, menatap terus ke depan, berjalan terus bersama Tuhan, itu karena satu hal, yaitu karena Allah terus menyertai kita. Amin. Dan saat ini, di renungan harian terakhir tahun ini, firman Tuhan luar biasa untuk kita. Bahwa ada janji Tuhan. Tuhan akan menyertai kita bukan hanya di tahun 2021 ini, tapi tahun 2022 bahkan sampai akhir zaman, Tuhan senantiasa menyertai kita. Itulah yang menjadi kekuatan buat kita saudara. Kita tidak tahu tahun 2022 itu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Ahananaing masa di ngolut tadang taboto. Mungkin kita akan sakit. Mungkin kita akan kehilangan orang terkasih. Atau mungkin kita juga yang akan pergi menghadap Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Mungkin doa kita akan terjawab dengan manis. Mungkin tahun depan kita akan mendapat kerja, dapat momongan, dapat jodoh. Atau mungkin juga kita akan merasakan kehilangan, duka cita. Kita nggak akan pernah tahu. Tapi satu yang kita tahu, dan satu ini cukup untuk menguatkan kita melangkah memasuki tahun 2022 dengan kepala yang tegak, pandangan ke depan, dan berkata, Tuhan menyertai saya. Tuhan menyertai saya sampai kepada akhir zaman. Dan oleh sebab itu mari tangkap janji Tuhan itu, materaikan dalam hatimu sehingga kamu tidak perlu ragu melangkah, menjejakkan kaki di tahun 2022, meninggalkan tahun 2021, karena kita tahu suka dan duka boleh datang, sakit dan sehat boleh berganti, tawa dan tangis boleh hadir, tapi ada satu yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu bahwa Allah yang Maha Kuasa, Dia yang senantiasa menyertai saya dan saudara hingga akhir zaman. Selamat merayakan akhir tahun, selamat memasuki tahun 2022. Kita bertemu lagi dalam renungan harian di tahun depan. Tuhan memberkati saudara semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kalau kami boleh flashback, merenungi kembali kehidupan kami sepanjang tahun 2021, sungguh kami terharu akan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu tidak habis-habisnya dan tidak berujung dalam kehidupan kami. Kasih setiamu menguatkan kami melalui berbagai badai kehidupan. Kasih setiamu melengkapi sukacita kami ketika Tuhan hadirkan. Dan kasih setiamu itu juga yang menguatkan kami untuk terus melangkah, menegakkan kepala kami, menatap masa depan kami bersama dengan Tuhan.
Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon, sebagaimana Engkau menyertai kehidupan kami di tahun 2021, maka kami memohon kiranya Tuhan terus memegang tangan kami, menyertai kehidupan kami di tahun 2022 yang akan datang. Apapun yang akan Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami, suka dan duka, tawa dan tangis, biarlah janji-Mu genap dalam hidup kami, yaitu bahwa Engkau menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu itu dalam hati kami, sehingga kami boleh melangkah dalam kehidupan kami dengan tidak ragu-ragu, karena kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti renungan harian pada saat ini. Berkati kehidupan kami, berkati kami dengan kesehatan dan rezeki untuk memelihara kehidupan kami. Yang studi, yang bekerja, yang berumah tangga pun Tuhan berkati kehidupan kami. Berkati juga jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Yang berduka, Tuhan hiburkan hatinya. Yang berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Dan yang pada saat ini pun berulang tahun, tambahkan panjang umur, kesehatan dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini, yang kami naikkan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Di potodo tanah mambang lasmi rohatai asal di idah bosana dohita dang mangasibe di tongos dona denggani andorang so